Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Andriani Sulistianingsih NPM 376, Fauzia Nur Aulia NPM 379, Luciana Dwi Sapitri NPM 367, Rehan Selpianingsih NPM 396, dan Said Setiadi Anhar NPM 406. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit terkait ragam kesulitan belajar peserta didik. Kita mulai dari pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tipologi belajar. Dalam buku Psikologi Belajar, Muhyiddin Syah mengatakan dalam proses kegiatan belajar dikenal adanya bermacam-macam kegiatan yang memiliki cara berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek materi maupun aspek metodenya. Pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak merupakan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan dalam masalah-masalah yang tidak nyata. Kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan merupakan belajar yang menggunakan gerak motorik yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar menguasai permasalahan-permasalahan dan teknik pemecahannya, bertujuan untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya merupakan belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan teliti. Kelima, belajar rasional. Belajar rasional merupakan belajar dengan cara menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional, bertujuan untuk memperoleh aneka ragam kecakapan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Keenam, belajar apresiasi. Belajar apresiasi merupakan mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Ketujuh, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai program belajar terencana untuk mengetahui materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Kesulitan belajar adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris, yaitu learning disability. Menurut terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat, karena learning artinya belajar, disability artinya ketidakmampuan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang mana anak didik tidak belajar sebagaimana mestinya karena ada gangguan tertentu. Kegiatan belajar sangat berpengaruh oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lainnya. Faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dapat mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial siswa seperti lingkungan, ekonomi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan belajar dapat diuraikan dalam dua aspek, yaitu aspek fisiologi. Kondisi umum jasmani atau ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah aspek psikologi. Aspek psikologi dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar diantaranya lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf administrasi, teman-teman sekelas. Selain lingkungan sosial, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar. Di antaranya adalah yang pertama ada gedung sekolah, yang kedua letak rumah tempat tinggal,
Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, alat-alat belajar. Yang kelima adalah keadaan cuaca. Pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. Dalam pembelajaran aktif di sekolah, pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Ada beberapa alasan menggunakan pembelajaran aktif. Ada beberapa alasan menggunakan pembelajaran aktif. Yang pertama, memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar. Yang ketiga yaitu melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sinesis, dan evaluasi. Dan yang keempat yaitu berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. Keuntungan penggunaan pembelajaran aktif. Yang pertama, para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran. Yang kedua yaitu, para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu, para pelajar yang secara aktif terlibat secara kognitif. Yang keempat yaitu para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas. Diagnosis kesulitan belajar perlu dilakukan karena setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Untuk melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar, harus ditempuh beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut meliputi mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, melokalisasikan kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, dan tindak lanjut. Teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tes prasyarat. Yang kedua, tes diagnostik. Yang ketiga, wawancara. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan. Online learning difficulties atau kesulitan yang dapat dialami siswa saat pembelajaran daring, yaitu yang pertama, adanya rasa tidak senang saat melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, adanya rasa jenuh saat melakukan pembelajaran daring. Yang ketiga, beberapa siswa tidak mendapatkan dampingan dari orang tua saat melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, adanya siswa yang belum siap untuk melakukan pembelajaran daring. Yang kelima, alat elektronik merupakan kendala yang besar dalam pembelajaran daring. Yang keenam, kuota internet yang sebagian siswa tidak mampu untuk membeli. Yang ketujuh, jaringan internet yang tidak memadai. Yang kedelapan, siswa merasa kurang memahami materi pembelajaran jika disampaikan melalui daring.